Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik pembelajar yang hebat dan super duper keren. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya Siti Nurjana sebagai fasilitator multimedia pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kembali mengajak kalian untuk belajar bersama mengenai tematik terpadu. Kira-kira, apakah kalian sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari kali ini? Ya, benar sekali. Kali ini kita akan mempelajari tentang pahlawanku. Lebih spesifiknya lagi tentang sikap kepahlawanan. Yuk simak video ini baik-baik ya. Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Hai, kembali lagi bersama saya. Nah, teman-teman sudah tahukah bagaimana sih sikap kepahlawanan itu? Seseorang dapat dikatakan sebagai pahlawan karena memiliki beberapa sikap kepahlawanan, antara lain rela berkorban, membela kebenaran dan keadilan, patriotisme, kesatria, dan yang lainnya. Nah, apa saja sih yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita? Salah satunya adalah membela kebenaran dan keadilan. Jadi kita sebagai makhluk sosial harus bisa membela kebenaran, bukan malah kita membela yang salah, justru yang benar malah kita salahkan. Itu tidak boleh ya. Pada video pembelajaran sebelumnya, kalian telah dijelaskan apa sih sikap kepahlawanan, bagaimana sih sikap kepahlawanan itu, dan sikap kepahlawanan apa yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang pahlawan nasional beserta perjuangannya untuk membela negara Indonesia. Teman-teman, ada yang tahukah kenapa dapat disebut sebagai pahlawan nasional? Ayo, siapa yang tahu? Pahlawan nasional adalah gelar penghargaan tingkat tertinggi di Indonesia. Gelar tersebut diberikan oleh pemerintahan Indonesia atas tindakan yang dianggap heroik, didefinisikan sebagai perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani, atau bisa disebut juga sebagai orang yang berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Lalu, siapakah pahlawan nasional itu? Siapa yang tahu? Tentu saja, pahlawan nasional itu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah Kapitan Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan nasional dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan beliau wafat pada tanggal 16 Desember 1817. Perjuangan Kapitan Patimura yaitu bangkit memimpin rakyat Maluku dalam melawan kekejaman Belanda yang menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Setelah kita mempelajari tentang sikap kepahlawanan, kita akan mempelajari juga tentang cahaya dan cermin. Ada yang tahukah apa itu cahaya? Cahaya merupakan radiasi elektromagnetik, sehingga ia memiliki sifat seperti gelombang. Nah, siapakah yang tahu apa sifat-sifat cahaya? Nah, adapun sifat-sifat cahaya, yaitu yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya mengalami pemantulan atau refleksi. Dan yang keempat, cahaya dapat merambat melalui ruang hampa. Sudah pahamkah sampai sini tentang cahaya? Jika sudah paham, kita lanjutkan ke cermin. Ada yang tahukah apa itu cermin? Cermin adalah sebuah benda yang dapat memantulkan bayangan dengan sempurna. Cermin terbagi menjadi 3. Ada yang tahukah apa saja cermin itu? Yang pertama, cermin cembung. Yang kedua, cermin cekung. Dan yang ketiga, cermin datar.
Ada yang tahukah apa perbedaan dari ketiga cermin tersebut? Perbedaan dari ketiga cermin tersebut yaitu yang pertama, cermin cembung. Cermin cembung merupakan cermin yang bagian depannya mengkilap. Nah, bagian yang mengkilap itu adalah permukaan luar irisan bola. Cermin cembung bersifat divergen, yaitu bersifat memancarkan cahaya. Artinya, berkas sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama. Nah, yang kedua adalah cermin cekung. Cermin cekung adalah permukaannya seperti bagian bola sebelah dalam atau melengkung ke dalam. Cermin cekung mempunyai sifat konvergen, yaitu bersifat mengumpulkan cahaya. Artinya, sinar-sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama yang dipantulkan mengumpul pada suatu titik yang dinamakan titik fokus atau titik F. Yang ketiga adalah cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang mempunyai permukaan datar. Nah, untuk mengetahui bagaimana bentuknya, kita lihat ya. Ini cermin cembung. Yang ini cermin cekung. Dan yang ini cermin datar. Jadi gimana? Sudah tahu kan bagaimana perbedaan bentuk, perbedaan sifat dari ketiga cermin tersebut? Pasti sudah tahu dong ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa mempelajarinya lagi dengan membuka buku tematik kalian. Atau kalian bisa juga membuka Google untuk melihat perbedaannya lebih jelas lagi. Atau kalian juga bisa mengambil sendok. Sendok itu bagian luarnya termasuk cermin cembung, dan bagian dalamnya itu termasuk cermin cekung. Untuk cermin datar itu kalian bisa melihat pada mungkin pada cermin di almari kalian, itu termasuk cermin datar ya. Gimana, sudah paham kan kalian semua? Nah, setelah kita mempelajari tentang sikap kepahlawanan, cahaya, dan juga cermin, kali ini kita akan mempelajari tentang Pancasila. Apa sih yang kalian ketahui tentang Pancasila itu? Ya, Pancasila adalah ideologi negara. Tetapi, yang akan kita pelajari kali ini bukan tentang ideologinya, melainkan tentang bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, pada sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimana cara penerapannya ke dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada yang tahukah? Ayo, siapa yang tahu? Nah, jadi pada sila pertama dapat kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita dengan cara saling menghormati dan menghargai antar teman yang berbeda agama atau keyakinan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, dan tentunya masih banyak lagi. Jadi, kita dalam berteman tidak boleh saling membeda-bedakan antar agama, keyakinan, budaya, dan yang lainnya. Kita berteman, ya berteman saja. Nah, untuk penerapan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari kita, tadi kakak sudah memberikan contoh pada sila pertama. Nah, untuk sila kedua, 3, 4, dan 5 dapat kalian tuliskan pada buku kalian, lalu kalian sharing kepada teman-teman kalian. Mungkin ada pendapat dari teman-temannya, atau mungkin ada tambahan dari temannya, dan yang lainnya. Kalian tuliskan penerapan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari kita pada buku kalian, lalu kalian sharing kepada teman-teman kalian, kalian diskusi bersama, lalu sampaikan pendapat atau apapun itu ya. Setelah kita mempelajari tentang Pancasila, penerapan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari kita, kita sekarang
akan bernyanyi bersama ya. Kalian tahu kan lagu tentang lagu Hari Merdeka? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka bersama-sama. Sudah hafal kan kalian? Yuk kita mulai. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Beri aplaus untuk kita semua. Baiklah, setelah kita menyanyikan lagu Hari Merdeka bersama-sama, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bertemu lagi dengan saya, Siti Nurjana. Setelah kita bersenang-senang kita menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan semangat ya tentunya. Kali ini kita lanjut pembelajarannya. Ada yang tahukah apa pembelajaran kita kali ini? Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang hubungan antara garis sejajar, berpotongan, dan juga berhimpit. Ada yang tahukah apa itu garis sejajar, berpotongan, dan berhimpit? Ayo, siapa yang tahu? Nah, sebelum mempelajari apa hubungan antara ketiga garis tersebut, kita harus tahu dulu pengertian garis. Apa pengertian garis? Siapa yang tahu? Hayo. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Nah, selanjutnya ya, pengertian dari garis sejajar. Garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Selanjutnya, garis berpotongan. Garis berpotongan adalah dua buah garis yang sebidang dan mempunyai satu titik persekutuan yang merupakan titik potong kedua garis tersebut. Yang terakhir nih, garis berhimpit. Ayo, siapa yang tahu? Dijawab. Garis berhimpit adalah garis yang paling sedikit memiliki dua persekutuan. Garis berhimpit terletak pada satu garis lurus, sehingga akan terlihat saling menutupi satu sama lain. Jadi, begitulah penjelasan dari ketiga garis tersebut. Ada yang belum paham? Tentunya sudah paham dong ya. Kalau ada yang belum paham, bisa kalian buka pada buku tematik kalian. Bisa kalian baca-baca di situ, banyak sekali penjelasannya. Jika belum paham lagi, dapat ditanyakan langsung ya. Jangan malu bertanya sesat di jalan loh ya. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari tentang tiga garis, yaitu garis sejajar, berpotongan, dan juga berhimpit. Nah, kali ini kita akan belajar tentang olahraga. Ayo, siapa yang suka dengan olahraga? Pastinya teman-teman semua suka dong ya dengan olahraga. Karena dengan olahraga badan kita jadi sehat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara menangani berbagai luka. Jenis-jenis luka yang akan kita pelajari kali ini yaitu luka memar dan luka lepuk. Gimana sih cara menanganinya? Ada yang tahu? Yuk kita pelajari bersama ya. Pada luka memar ada beberapa pertolongan pertama yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu kompres dengan es batu. Yang kedua, balut dengan perban elastis.
Yang ketiga, kompres dengan air hangat. Yang keempat, angkat bagian tubuh yang memar. Dan yang kelima, konsumsi obat pereda nyeri. Nah, pada luka lepuh, cara yang dapat kita lakukan yaitu: pertama, tutupi area yang melepuh. Yang kedua, gunakan bantalan untuk melindungi kulit di sekitar lepuhan agar tidak tergores atau lecet. Yang ketiga, jaga area luka tetap bersih dan tertutup. Yang keempat, setelah lepuh pecah, bersihkan area lepuh dengan air. Dan yang kelima, oleskan petroleum jelly untuk menjaga kelembapan kulit. Nah, sudah paham kan bagaimana cara mengatasi luka memar dan lepuh? Untuk menghindari luka tersebut, kita harus tetap berhati-hati dalam melakukan aktivitas olahraga. Setelah kita mempelajari tentang cara menangani luka pada saat kita melakukan aktivitas olahraga, selanjutnya kita akan mempelajari tentang siapakah itu pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, untuk mengetahui itu, kita harus membaca terlebih dahulu teks yang ada dalam buku tematik. Bisa kalian buka ya buku tematiknya, bisa kalian baca dulu, dipahami. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, kita akan mendiskusikan bersama tentang sikap kepahlawanan. Apa sih yang ada dalam teks tersebut? Dan siapakah pahlawan tanpa tanda jasa itu? Nah, setelah kita membaca, sikap kepahlawanan yang ada dalam teks tersebut yaitu seorang penjaga pintu perlintasan kereta api yang bertanggung jawab. Mengapa hal tersebut dapat disebut sebagai sikap kepahlawanan? Ya, karena ia dapat menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, dan pengguna jalan lainnya. Nah, jika yang lalu kita mempelajari tentang cahaya dan cermin, maka kali ini kita akan membahas tentang periskop. Ada yang tahu apa itu periskop? Periskop adalah jendela pada kapal selam. Untuk kali ini kita akan praktek cara membuat periskop secara sederhana dengan bahan yang ada di sekitar kita. Nah, adapun alat dan bahan yang dapat kalian siapkan. Yang pertama ada kardus bekas. Yang kedua ada cermin datar 2 buah dengan ukuran yang sama. Yang ketiga ada lem dan selotip. Yang keempat ada busur derajat. Dan yang kelima ada gunting. Lalu ada kertas biasa atau kertas koran, atau kertas pembungkus kado juga bisa ya. Nah, untuk prosedur pembuatannya, yang pertama, bentuklah kardus bekas menjadi sebuah balok dengan ukuran tinggi 30 hingga 50 cm. Lalu buatlah lubang pada bagian sisi bidang AB dan bidang lain pada sisi EF dengan ukuran yang disesuaikan dengan besar cermin. Lalu rekatkan cermin masing-masing dengan posisi cermin saling berhadapan dengan kemiringan 45 derajat. Nah, untuk itu kalian bisa mempraktekannya di rumah ya. Bisa kalian siapkan alat dan bahannya. Lalu jika belum paham bisa kalian buka buku tematik kalian ya. Atau bisa kalian mencari tutorial di YouTube juga bisa. Karena banyak sekali cara untuk membuat periskop sederhana dengan bahan yang ada ya. Hai teman-teman, pada materi sebelumnya kita telah membaca dan mendiskusikan tentang teks pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, untuk kali ini kita juga akan membaca dan mendiskusikan kembali teks tetapi tentang Bung Tomo. Setelah kita membaca teks, mari kita diskusikan apa saja yang ada dalam teks tersebut. Bung Tomo adalah seorang pahlawan, tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya.
Beliau berjuang mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, apa yang kalian dapat dari teks tersebut dapat kalian tuliskan di buku kalian dan dapat kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Sampaikan pendapat kalian. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai sikap kepahlawanan. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai jumpa kembali ya.